saran Hmm. aku kalau kalian mau rapi, itu langsung dari Word aja, gitu. Nah, yang ini kan titik-titiknya tuh hilang jadi ya. Nah, jadi Kalau dirapiin aja kalau gitu. itu maaf Kak sebelumnya. Hmm. Itu kan di UNER itu kan ada kayak template proposalnya ya. Dan itu nggak ada titik-titiknya. Jadi kita mengikuti itu. Apakah sebaiknya dikasih titik-titik apa nggak usah aja? Kenapa nggak pakai titik-titik ya? Kurang tahu Panduan, Kak kalau itu. Kalau di template dari UNER tidak ada titik-titiknya. tapi di panduan ini pakai titik-titik loh. Jadi nanti dipakein aja ya Kak. Iya, saran aku pakein aja. Mungkin Oke dianya oke. apa ya dari Google Docs. Kayaknya dia dari Mungkin Google Docs jadi dianya berubah. hilang gitu. Iya, mungkin bisa sih Kak. Oke Kak. Karena pas aku waktu PKM dulu ya, Mm-mm. format yang benar itu pakai titik-titik. Terus yang ini nanti di bold ya. Oh ada boldnya juga Kak. Iya, di bold ya guys ya. Nah, Hmm. bold ya. Sama ya. Bab ini di bold juga. Ini aku warnain deh. Yang subbabnya enggak baru ya, subbabnya enggak. Nah, ini kalian bold. Soalnya, maaf ya Kak, Kak Fitri mau lihat yang template dari UNER Kakak. Di situ juga tertulis bahwa konten daftar isi tidak pakai bold, pakai TNR 112 sama spasi 1,15. Begitu Kak. Ya, yang itu yang bawah Kak. Scroll ke bawah lagi. Ada template dari UNER-nya. Yang bawah sendiri. Oke deh, kalau gitu. Yang pasti kasih titik-titik deh. Panduannya di titik-titik soalnya. Oke oke. Oke, ini bab satu pendahuluan ya. Ya. Ini dirapiin ya. Spasinya ini nggak rapi ya. Nah, Iya. spasinya ini 0,63 ya. Terus Mm-mm. ini dianya 1,7. Jadi harus konsisten. Kalian make 1,7 atau enggak. Jadi first line ya. Cek first line sama atau enggak ukuran. Iya. Nah, balik lagi ke panduan apa ya? Bukan panduan kampus sih sebenarnya tuh ya. Kalau emang kampus kaliannya itu tuh kan rata kanan kiri nih ya. Mana ya? Oke. Nah, kanan kiri nih. Oh, maksimal 4 paragraf dengan ketentuan satu paragraf. Maksimal 8 kalimat. Hah? Oh, menjorok ke dalam ya. Bener. Nah, ini aja sih ya pastiin itu 1,27 atau berapa gitu. Ini kan 4 paragraf ya maksimal 8 kalimat. So far yang aku tahu sih paragraf itu maksimal 5 kalimat. Hmm. Hmm. Oke lah kalau gitu ini rapiin aja. Oke, ini World Iya. Health Organization 2022 memaparkan bahwa lebih dari 20 juta orang di dunia hmm, mengalami cedera setiap tahun dan 10% diantaranya membutuhkan tindakan segera. Keterampilan pertolongan pertama first aid menjadikan kemampuan dasar yang penting. Dilansir dari BPS, dia persentase penduduk di Indonesia dengan gangguan penglihatan disabilitas tipe 3 adalah sejumlah 0,38%.
3,8%. Melihat angka persentase yang cukup tinggi, penting bagi tunanetra untuk memiliki keterampilan first aid. Tunanetra memiliki risiko sama dalam menghadapi resiko yang sama. Tambah ini yang tunanetra memiliki risiko yang sama, ya nanti kalian rapiin ya, yang Ya. sama dalam menghadapi situasi darurat baik yang terjadi. Ini parafrase aja deh. Parafrase ubah. Tunanetra memiliki resiko yang tunanetra memiliki resiko yang relatif sama. Tunanetra memiliki resiko yang cukup besar dalam menghadapi situasi darurat baik yang terjadi. Ini kalian copy lagi aja yang terjadi dalam dirinya sendiri atau bahkan orang lain, itu ya. Keterbatasan penglihatan dapat menghambat respon cepat sehingga memperbesar risiko. Oke. Di era ini nggak boleh pakai kata di. Ya, jadi ganti. Tidak boleh pakai kata di. Kalian cari kata lain ya yang mengawali kalimat di awal ini. Oke. Teknologi telah menghadirkan, nah langsung aja kayak gitu. Yang ini hapus kalau emang kayak gitu. Ya, kemajuan teknologi telah menghadirkan chatbot berbasis generatif. Oke, yang mampu berkomunikasi secara dua arah dan interaktif. Ini dari internasional ya. Iya. N aja. Aku warnain deh biar kalian sama. Hal ini membuka peluang baru bagi peningkatan aksesibilitas tunanetra. Hingga saat ini berbagai teknologi bantu guna mendukung inklusivitas masyarakat tunanetra telah banyak dikembangkan. Hapus ya, Rek. Oke. Hingga saat ini berbagai teknologi langsung aja. Hal ini membuka peluang baru bagi peningkatan aksesibilitas tunanetra. Berbagai teknologi bantu guna mendukung untuk aja. Ini nggak cocok. Untuk mendukung inklusivitas masyarakat tunanetra telah banyak dikembangkan. Seperti ini hapus dalam satu kalimat nanti, seperti teknologi speech recognition, computer vision, text to speech, dan machine learning. Nah, harusnya motifnya itu kalian tuh di sini Abhishek et al. Nah, titik koma urutin aja sih. Alipor sama, berarti yang ini nanti kalian hapus nih, langsung ke sebutin dulu nama-namanya gitu. Oke, Kak. Ya, nanti kalian sesuaikan deh, ini aku kasih warna. Nah, namun di sisi lain bidang edukasi seperti first aid masih belum banyak diperhatikan. Harusnya kan atau enggak usah disebutin banyak-banyak ya, Dek ya. Dua aja nih ya. Berbagai teknologi bantu untuk mendukung inklusivitas masyarakat tunanetra yang telah banyak dikembangkan, seperti dua aja. Harusnya tuh sebutin dua aja. Ya, sebutin dua ya, better sebutin dua. Nah, nanti apa nih kekurangannya atau gapnya itu kalian sampaikan. Nah, baru nanti kutip, cantumkan sumbernya nanti. Gak usah banyak-banyak. Kalau kalian banyak-banyak itu agaknya susah menginterpretasikan ketika merujuk ke gagasannya kalian nanti. Gitu.
Iya, Nah, Kak. namun di sisi lain bidang edukasi seperti first aid masih belum banyak diperhatikan, banyak aplikasi. Nah, sebelum ke sini, first aid ini nih bakalan jadi ini kalian kan? Apa Iya, inovasi topik kalian? utama. Iya, topik utama kita. Inovasi kita juga mengangkat first aid. Iya, berarti kan yang ini kan oke dua teknologi, terus nanti kekurangannya tuh apa atau nggak efektif atau apa gitu. Nah, Mm-mm. terus sebelumnya first aid ini apakah pernah diterapkan di tunanetra? Enggak kan? Ada di tempat lain kan? Belum. Mm-mm. Oke, jadi kan nanti di sini gap ya. Nanti tuh gap, baru di sini hmm, di sisi lain bidang. Namun di sisi lain bidang edukasi seperti first aid masih belum banyak diperhatikan. Banyak aplikasi yang telah dikembangkan untuk guna sedikit masih sedikit ditemukan strategi yang oke, penyandang ditarik oke. Akibatnya potensi tunanetra dalam menguasai keterampilan penting seperti penggolongan pertama. Kayaknya diganti aja ya, ini ganti. Ini potensi, jadi kamu harus kasih potensi. Hmm, ibaratnya tuh, padahal ya ibaratnya aja nanti tuh ya. Padahal salah satu atau langsung aja nih salah satu ya. Nah, misalnya salah satu bidang edukasi yang berpotensi untuk dikembangkan berupa salah satu bidang edukasi yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu ya first aid misalnya aja nih kurang lebih kayak gini. Namun pengembangan atau penggunaan gitu ya, nanti kamu sesuaikan pengembangan atau penggunaan tersebut masih terbatas. Itu aja nanti. Nah, hal ini disebabkan karena masih mempertimbangkan karakteristik bla 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 gitu ya. Nah, nanti situ baru nanti kutip. Nah, cantumkan sumbernya. Berarti kan itu di parafrase. Nah, akibatnya potensi tunanetra dalam menguasai keterampilan penting seperti belum penuhnya oke. Berdasarkan hal tersebut, penulis menawarkan 4 paragraf kan ya. Kalian baru 3 ya. Maksimalnya 4 paragraf, Kak. Jadi kita maksimalkan saja apa gimana? Maksimalkan sih. Jadi kayak ada yang miss ini. Oke, di sini kan WHO memaparkan keterampilan pertolongan pertama first aid menjadi kemampuan dasar yang memiliki. Tiba-tiba di sini first aid lagi. Ini nggak nyambung ini, sorry. Keterampilan pertolongan pertama first aid menjadi kemampuan dasar yang penting dimiliki oleh individu bagi masyarakat tunanetra. Persentase Indonesia dengan gangguan penglihatan lihat angka persentase yang cukup tinggi penting bagi tunanetra untuk memiliki keterampilan first aid. Tunanetra memiliki risiko yang sama dalam menghadapi situasi darurat. Keterbatasan penglihatan dapat menghambat respon cepat. Oke, yang ini kayaknya diperjelas ya. Ini kan di parafrase. Kan di sini kan melihat angka persentase yang cukup tinggi penting bagi tunanetra untuk memiliki keterampilan first aid. Alasannya kenapa? Ya, tadi mereka punya keterbatasan dalam menghadapi situasi darurat ya, baik dalam dalam dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Nah, kasih bukti di sini harusnya. Ya, sertakan buktinya yang emang itu menghambat dirinya. Habis itu baru nih kamu kasih penekanan di sini. Dengan kondisi itu atau keterbatasan itu tuh dapat menghambat respon cepat sehingga memperbesar risiko yang mungkin terjadi. Nah, jadi ini disesuaikan lagi ketika kamu nambahkan bukti. Ini disesuaikan.
ya, nambah bukti, biar kelihatan urgent-nya. Nah, baru nih di sini kemajuan teknologi telah menghadirkan, oke, ini nanti pilih salah satu, bukan pilih salah satu ya, 2 aja gitu ya. Nah, hal ini membuka peluang baru, oke. Namun di sisi lain, banyak aplikasi first aid yang telah ini nih termasuk aplikasi first aid juga kah? Kayak gini nih? Iya kak, yang mendukung inklusivitas masyarakat. Oh bukan first aid kak, jadi yang mendukung inklusivitas masyarakat tunanetra secara umumnya. Jadi kayak kan dengan adanya teknologi tersebut yang telah diterapkan di bidang selain first aid, maka dari itu kami menginovasikan bahwa teknologi yang inklusif bagi tunanetra tersebut dibawa ke ranah first aid. Hmm. Kan di sini kan first aid ya, Dek ya. Iya. Pertolongan pertama. Berarti kan kalian sadar si first aid itu apa ya? Penting, Penting urgent. kan. Nah, terus yang ini kan first aid lagi nih pas di sini. Iya. Yang aplikasi edukasi first aid. Nah, yang telah dikembangkan untuk pengguna umum tetapi masih sedikit ditemukan strategi yang mempertimbangkan. Terus yang ini apa hubungannya dengan first aid? Itu berkaitan dengan inovasi yang akan kami bawa nanti kak, karena kan nanti terintegrasi sama generatif AI dan sebagai contohnya. Dan Oh, itu dari kayak contoh contoh, teknologi yang ada di sekarang. iya benar. Oh, hmm, ternyata kalian akan mengadopsi ya kan? Iya benar. Berarti first Mengadopsi. aid yang kalian pakai ialah pakai si JAI ini. Mm-mm. Oh, I see. Oke. Kan di sini kan first aid ya deh ya, keterampilan pertolongan pertama. Terus di sini kan oke di era sekarang kemajuan teknologi telah menghadirkan chatbot berbasis AI yang mampu berkomunikasi. Nah, ini kan potensi. Ya, berarti bukan gap nanti kita tuh masukinnya. Maksud aku tuh kalian tuh cari first aid ya, yang pakai sistem apa atau basis apa, tapi hasilnya tuh nggak efektif. Nah, yang ini kan kalian pakai GAI nih. Selain GAI ada apa sih gitu? Jadi ya kayak gini nih. Nah, aku tunjukin PKM. Nah ya, kayak gini nih. Nah, beberapa sistem pemantauan preeklamsia berbasis internet telah dirancang. Ya, pakai IoT karena adanya tuh menghadirkan IoT. Berarti kan kalian cari ya treatment yang sama-sama first aid tapi beda basisnya. Nah, di sini dia tuh pakai IoT nih telah dirancang gitu. Nah, terus di sini dia kasih tahu nih namanya tuh kayak apa gitu. Nah, ternyata yang itu tuh nggak efektif. Nah, walaupun pakai IoT dan lain sebagainya. Dari situ mereka berangkat dengan potensinya mereka, pakai prinsip spektrofotometri. Nah, ini itu belum digunakan di permasalahan yang dia angkat, tapi berpotensi untuk digunakan karena ini teruji efektif. Gitu. Nah, ini menjadikan novelty-nya kalian itu. Nah, maksud aku tuh ketika kalian ke sini, kan di sini kan di era sekarang. Nah, sertakan buktinya bla bla bla. Oke lah, kamu di sini masuk nih. Di era sekarang kemajuan teknologi telah menghadirkan misalnya atau solusi misalnya ibaratnya tuh di era kemajuan teknologi yang telah menghadirkan first aid ya. First aid itu tuh buat apa gitu. Terus yang sudah ada itu tuh apa sih first aid yang bentuknya tuh kayak gimana. Nah, tapi hasilnya tuh nggak efektif, misal gitu ya. Nah, terus cari lagi nih first aid yang pakai basis apa lagi nih? 2 yang kan kataku. Ternyata nggak efektif. Nah, di situ kamu lihat baru si GAI. GAI itu apa gitu ya? GAI ini nanti berpotensi nih untuk digunakan atau untuk dikembangkan first aid ini gitu. Tapi GAI ini masih keterbatasan gitu dan ini menjadikan suatu hal yang terbaru. Nah, paham nggak? Paham, Kak? Ya.
Jadi kurang lebih gitu. Berarti di sini nanti susun lagi di sini ya. Nah, Iya. berarti ini disusun lagi. Nah, nanti baru nih, kan ibaratnya tuh first aid itu tuh kan masih sedikit nih dikembangkan, tapi dianya berpotensi. Nah, kenapa sih bisa berpotensi? Nah, yang pakai si GAI tadi. Nah, kamu cari teorinya, kasih penjelasannya tuh, gitu ya. Kenapa ini bisa berpotensi? Nah, baru di situ kamu bilang berdasarkan hal tersebut, ya, penulis menawarkan solusi inovatif berupa aplikasi yang kamu buat ini dengan memanfaatkan teknologi ini atau dengan basis atau apa gitu ya. Hati-hati dengan pemanfaatan teknologi. Karena ketika kalian berangkat yang ini bentuknya aplikasi itu udah teknologi, harusnya tuh pakai pendekatan atau model apa atau pakai basis apa gitu. Ini aku harus namain basis atau model ya. Nah, pakai si AGAI. Nah, baru nih aplikasi ini berbentuk mobile. Berarti ini miring nanti. Ya, aku tandain. Karena menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat tunanetra. Oke, merupakan aplikasi percakapan interaktif menyerupai chatbot yang dilengkapi fitur scan luka, buku panduan materi. Oke, melalui fitur unggulan tersebut dirancang untuk memberikan umpan balik real time sehingga dapat meningkatkan. Oke, aplikasi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat belum ada chatbot dengan fokus edukasi first aid. Hingga kini memanfaatkan chatbot masih terbatas dalam bidang. Oke. Inovasi juga mendukung. Oke. Berarti nanti coba kalian perjelas aja di bagian kedua ini. Jadi mentok-mentoknya 4 paragraf gitu ya. Paham nggak? Paham Kak. Kalau 4 paragraf itu tetap masih satu halaman apa nggak apa-apa aja Kak? Soalnya kami kemarin itu sempat memangkas paragraf dikarenakan kan ada maksimalnya 10 halaman ya Kak, mulai dari pendahuluan sampai daftar isi. Ini tetap 1,15 apa? Bukannya satu tabel. Gimana Kak? Iya, 1,15. Bentar. 10 halaman kan ya? Iya. Oke, Nah, sebentar. terus ini 1.2 dalam daftar isi itu tertulis rumusan masalah, tapi di dalam template-nya UNER itu isinya keterbaruan produk atau prototipe. Nah, itu saya masih bingung. Sebaiknya diisi apa? Ikutin panduan ya, karena kalau kalian nggak ngikutin panduan itu sudah gagal ya. Nah, di sini Nade. Panduan. Kan di sini kan bab satu pendahuluan. Ya, Latar belakang ya, identifikasi. Eh, modifikasi dan keterbaruan produk. Ikutin panduan aja sih. Tapi yang template itu masuk timnas nggak kemarin? itu kurang tahu sih, Kak. Karena itu arahan dari UNER-nya aja gitu. Nah ini ya, dia-nya tuh tidak dinyatakan lolos tahap 1. Kalau saya Mending keterbaruan itu tuh masuknya di bab 2. Kalau saya bab 1 kalau iya, bab 1. Bab 2 Deng. Nah, di sini tuh kami tuh buatnya rumusan masalah. Kalau di panduan apa? di panduan cuma pendahuluan itu ya, Pak? Ini pendahuluan kayak berisikan uraian modifikasi keterbaruan. Keterbaruan. Coba tanya pihak kampus saja ya, mau keterbaruan
atau rumusan masalah. Karena kalau di sini kan keterbaruan nih, di panduan juga ini deh ya. Apa ya? Ini pendahuluan ini berisikan modifikasi dan keterbaruan produk serta luaran. Keterbaruan itu tuh bisanya masuknya di latar belakang. Yang kata aku tuh nanti jadi novelty. Nah, harusnya tuh kayak gitu. Jadi better ini manfaat, tapi balik lagi ke panduannya kalian gitu ya. Atau sorry, rumusan masalah. Rumusan masalah itu tuh cukup satu paragraf aja gitu ya. Nah, nanti tuh kayak gini nih gitu. Kurang lebih tuh kayak gitu. Nah, terus tujuan program. Tujuan program itu tuh kalau saya tuh bukan tujuan, tapi kegunaan. Ya, jadi kegunaan kalian tujuan apa ya, tujuan kalian ngedevelop Karsa Cipta ini tuh apa harusnya? Gitu. Tujuan harusnya. Kegunaan. Sorry guys. Kegunaan. Nah, ini buat paragraf aja nggak apa-apa, nggak pakai A, B, C, D, E gitu. Nah, luaran yang ditargetkan harusnya luaran yang ditargetkan kan udah sesuai panduan ya. Jadi harusnya kalian tuh tulis dulu luaran program. Ini bukan program ya, Karsa Cipta ya. Jadi langsung aja luaran Karsa Cipta ini kayak gitu. Takutnya programnya pengabdian masyarakat nanti. Luaran Karsa Cipta ini meliputi laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk fungsional yang akan dihasilkan dengan batasan untuk menghasilkan produk fisik maupun produk enggak fungsional ya guys ya. Karena fungsional itu PI. Jadi dengan batasan untuk menghasilkan produk fisik aja gitu cukup. Dan akun media sosial. Gak usah ya. Gak usah buat kayak gini. Langsung aja dan akun media sosial. Nah, terus kalaupun emang kalian mau menambahkan luaran itu boleh. Yang penting luaran wajib itu terpenuhi. Coba sebentar saya lihat luaran wajib. Kemajuan prototipe. Nah, cukup untuk menghasilkan, bukan fungsional harusnya. Ya, jadi cukup menghasilkan aja. Terus akun media sosial. Nah, ini nggak usah jadwal iklan ini nggak usah di-spill, makan halaman ya guys ya. Jadi nggak usah. Jadi ini kalian bilang aja luaran Karsa Cipta ini meliputi apa aja. Terus kalaupun emang kamu mau menambahkan luaran tambahan, misalnya ada pun luaran tambahan yaitu terdiri dari atau apa gitu ya. Adapun luaran tambahan yaitu misalnya kalian mau hak cipta juga nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau Karsa Cipta itu minimal hak cipta gitu ya. Contoh nih ya, kayak yang aku ini, si menti aku ini. Nah, program kreativitas mahasiswa ini meliputi ya laporan kemajuan, ya, terus laporan akhir, hasil implementasi, prototipe, serta media sosial sebagai sarana. Selain itu mereka menghasilkan panduan singkat, itu luaran tambahan mereka untuk penggunaan. Nah, kalau kalian mau ada panduan penggunaan itu kan luaran tambahan. Gitu. Jadi pertimbangkan lagi aja luaran tambahan itu tuh bebas, sesuaikan dengan karsa ciptanya kalian. Gitu. Terus ini manfaat ya. Nah, sebenarnya saya tuh manfaat itu bukan manfaat ya, kegunaan. Ini bukan riset, ini karsa cipta. Jadi better kegunaan aja. Kalian buat satu paragraf. Kegunaan hadirnya produknya kalian itu apa? Atau kegunaan hadirnya karsa ciptanya kalian itu apa? Gitu. Terus ini nggak apa-apa ya dek ya nyambung. Kalian nggak boleh nyambung kah di UNER? Bagaimana Kak? Halamannya, babnya. Nah ini boleh nyambung nih. Jadi dianya tuh nggak boleh apa ya? Boleh ngelanjutin sisa halaman di atasnya, bukan harus buka halaman baru.
Jadi ya langsung aja naikin sini. Kalau kalian buka halaman baru kan itu makan halaman. Nah, nanti rapiin aja lah pokoknya. Nah, ini kalau emang 1,7 sesuaikan ya, konsisten. Gitu. Oke, ini tinjauan pustaka merupakan harusnya buat subbab ya. 2.1 itu apa gitu. Ntar aku lihat yang kalian. Iya, subbab aja ya, Dek ya. Maksimal kan 2 halaman nih di sini. Jadi better kalian subbab aja dari artikel jurnal. Misalnya generatif AI ya. Nah, itu apa gitu. Nggak usah detail-detail. Nah, ini kan general ya. Jadi better kalian tuh definisikan atau tinjauan pustakanya kalian itu tuh generatif AI. Ya, ini aku kasih catatan lah. Nah, buat subbabnya 2.1 misalnya si tunanetra dulu. Tunanetra. Habis itu 2.2 itu si JAI. Ya, JAI. 2.2 JAI yang kamu buat. Terus 2.3-nya itu apa nih gitu ya, balik lagi ke gagasannya kalian. Kayak saya nih kan ini ya 2.1-nya ini terus emang berkaitan gitu. Nah, baru nanti keterbaruan si first aid-nya kamu 2.1 2.2 si GAI 2.3-nya apa, baru 2.4 kebaharuan ya, kebaharuan si gagasannya kamu ya, NY itu NY8 dengan yang lain. Nah, ini buat paragraf juga nggak apa-apa, 2 paragraf mentok-mentok. Pokoknya tinjauan pusaka itu 2 halaman cukup itu ya. Ini 2.3 2.4-nya terserah, pokoknya 2 halaman cukup sih tinjauan pustaka gitu. Dibandingkan kayak gini orang bakal bingung. Nah, terus kalau emang mau nambahkan ini juga nggak apa-apa sih. Ya, ini taruh ini aja 2.3 gitu ya, state of the art-nya. Terserah gitu. Tapi intinya tuh kalian tuh bukan riset ya. Ini nih kerja cipta. Jadi lebih ke ngembangin media yang emang seharusnya tuh ada hal yang membeda gitu. Jadi ini disesuaikan lagi aja. Terus ini disesuaikan ya. Bab 3 tahap pelaksanaan. Ntar. Oke, tahap pelaksanaan yang akan dicapai pengumpulan data yang desain. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan berlangsung selama 4 bulan dan dilakukan di universitas, tepatnya di laboratorium. Oke, alat dan bahan. Ini bukan Times New Roman. Nah, kan Calibri Times New Roman ya. TNR. Terus 12 ya, Re ya. Konsisten kalau di situ. Coba kalian baca panduan. Tabelnya itu harus 12 atau enggak? (12) ya tabelnya. Kalau kalian pakai Minty saya juga pun 12. Nah, ya jadi kalau kalian pakai yang ini itu sama aja nggak lolos nantinya. Jadi ini pakai 12. Ya, ini 12. Ini 12. Jadi saran aku jangan kebanyakan tabel. Ini nggak usah pakai tabel deh ya, state of the art ini. Kalian buat nggak semuanya ya, kayak 2 atau 3 aja gitu. Buat dalam paragraf. Nah, yang ini ya. Maaf banget, tapi state of art-nya itu dari dospem kita sih. Bilangin aja di panduan itu 12.
state of the art, kalaupun emang mau pakai state of the art, ya pakai paragraf aja dibandingkan kayak gini. Kalian lebih dari 10 halaman itu udah langsung kek ya guys ya. Langsung ke cut off dia-nya. Apalagi gak usah jauh-jauh ya. Nih ya. Ini lembar checklist administrasi. Font tidak Times New Roman ukuran 12. Jadi kalaupun satu pun kalian nggak pakai 12, itu udah nggak lolos guys, satu item pun. Ya. Jadi 12. Coba kalau ini ubah 12, ini bakal nyampe 10 halaman nggak? Enggak kan? Jadi better kalian pakai 12, terus buatnya paragraf. Ambil aja 2-3 orang ini nih. Ya. Biar dosennya kamu ngerasa dihargai, pakai aja 2-3 ini gitu ya. Tapi bentuknya ya tadi paragraf aja. Tinggal kalian itu jelasin tuh kayak gimana nanti intinya. Gitu. Jadi di 2.3 nanti langsung short aja ya, lihat aja kak. Pembahasannya di 2.3. Ya, 2.3 juga nggak apa-apa. State of the art gitu ya. Iya, jadi langsung membahas paragraf yang isinya yang di dalam tabel itu tadi. Iya, ya. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang ini kalau emang kamu mau pakai tabel itu harus 12. Ya. Tapi kalau emang nggak mau pakai tabel, mau aman, itu pakailah 12. Nah, spesifikasinya ini ya apa ya, ini kan ini nggak 12, ini auto nggak lolos nanti ya, kalau emang nggak ketahuan tadi nggak lolos itu. Nah, jadi ini apa ya, sebentar. Alat dan bahan. Panduan itu perlu minta alat nggak deh? Alat dan bahan itu setahu saya tuh riset eksakta. Fase akhir penyusunan desain. Nggak minta alat dan bahan dia. Jadi nggak usah. Jadi alur kerja, konsep kerja. Alat dan bahan ini nggak usah ya guys ya. Menurut aku nggak usah. Nanti kalian masukin di RAB aja alat dan bahannya. Jadi 3.2-nya itu tuh kita coba cek ya. 3.2-nya itu kayaknya ini aja apa? 3.2. Dasar perancangannya kamu aja. Konsep perancangan ini nih. Konsep kerja alat, harusnya konsep perancangan. Ya, konsep perancangan. Nah, atau yang kayak aku ini. Ya, aku ini dianya metode pelaksanaan. Nah, jadi metode pelaksanaan kalian tuh buat flowchart ya. Jadi dianya tuh 3.2 ya. Sini 3.2. Kemudian nanti kalian rapiin dah. 3.2 itu metode pelaksanaan ya. Nah, kalian ngembangin ini pakai metodenya tuh kayak gimana? Nah, nanti kalian jelaskan paragraf dan alat-alat spesifikasi lainnya itu tuh bakalan ke-mention di sini loh. Itu. Dalam bentuk paragraf, enggak si detail ini. Si detail ini ada di RAB. Itu ya, kayak yang aku ini. Ya, mana sih tadi? Nah, metode pelaksanaannya nih. Langsung ngalir aja nih. Gitu. Kalaupun emang kalian aplikasi mungkin pakai SDLC ya atau apa gitu, itu sesuaikan. Nah, nanti kan nanti di sini ada perancangan desain. Nah, perancangan desain ini kita jelaskan. Kita pakai apa aja, ngerancang apa aja, software kah atau apa gitu. Nah, ini kita jelaskan gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ya. Bahan. Oke.
Nah, alur kerja ini penggunaannya ya, cara penggunaannya. Itu kayak proses pelaksanaan kegiatan kita, Kak. Mulai dari analisis kebutuhan, terus nanti ada pembangunan aplikasi hingga evaluasi dan penyempurnaan akhir. Oh, ya udah ini namanya tuh si metode pelaksanaan ini. Ini metode Hmm. pelaksanaan. Nah, ini metode pelaksanaan. Ya, berarti ini metode pelaksanaan. Ah, kalian rapiin aja, benerin aja. Nah, metode pelaksanaan ini disusun secara ini. Nah, langsung kan selesai gitu ya. Pun, kalau emang mau didetailkan jelas-jelas ya, tapi jangan jelas banget. Nah, itu lebih bagus. Ibaratnya tuh jangan panjang banget tuh ya. Ini kayaknya ini terlalu general. Jadi kalian tuh harus spesifikkan misalnya perancangan arsitektur UI UX. Nah, itu tuh kayak gimana gitu. Nah, gitu. Front end, back end kayak gitu-gitu sih. Jadi kasih tahu. Nah, ini dimasukkan. Oke. Ini nggak apa-apa ini dimasukin semua ini. Ya, oke itu aja. Yang ini aja sih yang di cut ya alat dan bahan. Gitu. Terus ini loh. Ya udah itu aja. Terus cara penggunaannya aja tuh. Cara penggunaan untuk si tunanetranya, cara pakainya maksud aku tuh. Belum ada kan sini cara pakainya? Iya, Kak, belum. Nah, masukin aja nanti di 3.5 gitu. Sesuaikan gitu. Terus ini biaya, biaya penjadwal kegiatan nanti jangan putus. Ini 12 sumber dana. Bahan habis pakai Belmawa. Ini sinkron nggak dengan di lampiran ya? Totalnya. Sudah kita sinkronkan. Oke. Belmawa oke 7 juta aman. D-nya tuh kan minimal 5 ya. Oke per Iya. bulan 2. Oke aman ini. Paling sih coba kita lihat panduannya. Ikutin ini ya guys ya, tabel 1, tabel 2, bukan tabel 4.1. Ya, ikutin. Begitupun Jadi, juga gambar. Kalian cek di panduan sih. Ya, misalnya mana sih dianya bagian gambar ya? Naruh nggak gambar satu kayak gitu. yang template dari Unif itu belum tentu sesuai ya, Kak. Iya, belum tentu. Soalnya di template Unif juga dijelaskan bahwa untuk penamaan tabel sama gambarnya itu harus misal lagi di bab 2, itu nanti nulisnya 2.1 gitu seterusnya. Nah, ini gambar 3 kayak gitu. Itu nggak di bold. Nah, saya oke. Sebenarnya tuh balik lagi ya ke reviewer. Kalau si dosennya itu tuh reviewer nasional ya udah turutin. Nah, waktu itu saya tuh pakai gambar 1, gambar 2 kayak gitu. Tapi ternyata dapet apa ya reviewernya tuh nasional jadi disuruhnya 3.1 kayak gitu. Nah, tapi yang anak ini ya reviewer nasional juga katanya disuruh ikutin panduan. Ini anak apa ya? Saya lupa. Unsur atau apa? Saya lupa lah pokoknya. Nah, dibilangnya tuh ikutin panduan. Jadi intinya tuh coba pastikan lagi apakah di sana tuh yang buat inputnya ini reviewer nasional. Kalau reviewer nasional dari PKM langsung, ya udah ikutin aja cara dia. Tapi kalau enggak ya ikutin di panduan. Gitu. Ya, perguruan tinggi jika ada, oke. Ini kok agak besar banget ya, Dek ya? 1,15 Trans halaman 19. Ini coba agak kecilin deh, ya. Kayaknya bisa deh. Ini jauh banget nih ya. Tabel aku pun kecil nih. Mana ya? Nah,
kecil ini guys. Ya coba nanti kalian perhatiin karena ngaruh ke jumlah halaman kan sayang gitu. Benar. Nah, ini sayang kan, nanggung banget. Nah, jadwal kegiatan persiapan awal. Ini itu harus sinkron dengan yang di sini ya. Metode pelaksanaan ya. Di sini deh. Mana ya? Di bab 3 tadi di metode pelaksanaan. Jadi harus sinkron kalian tuh ngapain aja di situ. Nah, Jadi ini untuk jam 8 tahap kita makanya 8. iya 8. Ya, Oh, publikasi dan luaran ini harus didetailkan luarannya tuh seperti apa. Laporan kah kayak gitu ya. Kayak si Minti aku ini nah. Nah, penyusunan laporan dan luaran program. Itu. Nah, untuk usaha penanggung itu mending enggak berapa harus orang, satu. Kak? Enggak harus satu orang ya. Dua, tiga juga nggak apa-apa. Intinya tuh jangan 5 numpuk. Tapi kalaupun emang misalnya di sini kan ada semua orang nih. Nah, seluruh anggota tim. Nah, itu langsung aja seluruh anggota tim kayak gitu. Balik Oke, lagi Kak. ke kemampuan ya, kapasitas. Dan ini Iya. harus match dengan di lampiran biodata. Bukan biodata ya, ada kok yang 10 jam, 4 jam. Iya, ada. Heeh. Jadi harus match, hati-hati. Ya, Oke, jadi Kak. sinkron. Ya, harus sinkron. Nah, daftar pustaka. Naikin aja ini, nggak apa-apa, nggak masuk halaman baru. Daftar pustaka harus nggak apa-apa ya, Kak, berarti nyampur ke. Iya, nggak apa-apa deh. Ini panduannya boleh kok nyambung. Nah, daftar pustaka kalau aku tuh kan nyambung. Nah, ini ya apa? Ini kan aku waktu tuh ikut tahun 2023 ya. Usahakan kalau link-link kayak gini tuh kalian tuh harus hitamkan ya. Bisa kok gitu. Dihitamkan lagi. Nah, daftar pustaka setahu aku tuh nggak pakai doi dianya, nggak minta doi si PKM. Nah, daftar pustaka ya, maksimum 10 halaman. Oke, daftar pustakanya tuh jangan banyak-banyak. Nah, daftar pustaka ya, ini ya. Huruf cetak normal. Jadi usahakan tuh apa ya? Jangan sampai caps lock semua kayak gitu. Jadi sewajar-wajar aja. Mata kanan kiri. Nah, lihat lampiran. Ntar, coba kita lihat lampiran. Nah, menjorok ke dalam dianya ya nanti. Terus mana ya jurnal? Nah, jurnal dianya nggak pakai doi. Ya, kalau kalau kalian pakai doi itu langsung nanti nggak sesuai panduan. Jadi ingetin apa ya, baca panduan. Kayak yang saya ya, saya ini nggak pakai doi. Langsung aja sampai terakhir nomor nomor apa nomor halaman jurnal gitu. Gitu ya. Ya, Kak. Kali Itu dari berarti nggak. misalnya kayak data BPS ada linknya tuh. Nah, nanti kalian hitamkan. Ya. Jadi untuk link-linknya tetap ditaruh aja nggak apa-apa ya, Kak. Tapi kalau link doi enggak apa gitu. Ya, link doi nggak usah. Ya, tapi kalau link kayak kalau BPS ya contoh. Kalian ada nggak sih dari ini doi semua ini nggak usah. Kak, itu kalau linknya dihitamkan itu tetap pakai underline atau nggak usah? Ini kan dihitamkan. Iya. Itu pakai underline. Nggak Oh, usah. nggak usah. Oke, Kak. Jadi link jurnal itu nggak usah dimasukin ya, Kak. Nggak di panduan nggak minta kok. Kecuali itu ini loh. Mana ya? Nah, ini kan nggak minta nih. Mentiku juga aku ajarin gitu. Mana ya? Bagi ada loh misalnya kalau kamu ngambil dari berita itu kan nanti kan kayak gini. Apa ya diakses. Mana ya kalau berita? Nah, diakses tanggal, bulan, tahun. Nah, cantumin linknya. Jadi saya waktu itu
Nah, buat ini linknya. Ini kan saya waktu itu kan masih semester berapa nih sama kayak kalian gitu ya. Tapi alhamdulillah lulus ya. Tapi kalau kita mau rapi itu tuh dianya selagi ini masih cuman apa ya selagi ini memenuhi yang penilaian tadi gitu ya. Ini kan cuman warna hijau nih, enggak masalah banget. Tapi alangkah baiknya kita tuh rapi gitu ya. Nah, ini saya ikutin di akses 12 Februari 2023. Kayak gitu. Jadi harus ikutin aja gitu ya. Kak, call-nya mau end ya? Apa Google Meet ini belum selesai sih. Google Tapi Meet. tulis ya. Oh, Iya. sebentar, aku buatin link baru. Ya, Kak.